Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajira Vina Alisa Azhara dengan NIM P0723112382. Saya mahasiswa jurusan Gizi di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi, yaitu menjelaskan tentang struktur sel pada bakteri. Pentingnya memahami struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan sangat relevan dalam konteks keselamatan, kualitas, dan inovasi produk pangan. Bertujuan untuk menjelaskan bagaimana struktur mikroorganisme mempengaruhi kualitas dan keamanan pangan, serta peran pentingnya dalam inovasi produk pangan. Ruang lingkupnya meliputi penjelasan tentang struktur sel mikroorganisme, misalnya bakteri, jamur, dan virus. Peran struktur dalam siklus hidup mikroorganisme, interaksi dengan lingkungan pangan, dampak pada kualitas produk, penggunaan dalam teknologi pangan, dan aplikasi dalam analisis dan pengendalian mutu pangan. Berikut komponen-komponen yang terdiri pada struktur sel bakteri. Yang pertama dinding sel, yang kedua membran sel, yang ketiga sitoplasma, yang keempat ribosom, kelima nukleot, 6 flagela, 7 plasmid, 8 kapsul, dan 9 pili. Yang pertama dinding sel. Hampir semua bakteri memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan. Peptidoglikan adalah polisakarida yang tersusun dari rantai gula N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramik acid yang dihubungkan oleh peptida. Dinding sel ini memberikan kekuatan struktural dan melindungi sel bakteri dari tekanan osmotik lingkungan. Yang kedua, membran sel. Membran sel bakteri merupakan struktur yang penting karena memisahkan sitoplasma bakteri dari lingkungannya dan berperan dalam banyak proses vital bagi sel. Membran ini terdiri dari lapisan lipid ganda dengan protein terbenam di dalamnya. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dalam sel bakteri yang terletak di antara membran sel atau membran plasma dan nukleot atau area di mana DNA sirkular terletak. Sitoplasma mengandung berbagai struktur dan molekul yang mendukung kehidupan seluler dan berbagai proses metabolik. Bagian dalam sel bakteri yang terisi dengan sitoplasma yang mengandung ribosom, DNA, RNA, dan berbagai molekul organik lainnya. Sitoplasma mengandung semua struktur seluler dan merupakan tempat reaksi metabolik utama. Yang keempat, ribosom. Ribosom bakteri adalah struktur seluler yang berfungsi utama dalam sintesis protein. Ribosom dalam sel bakteri berukuran lebih kecil daripada ribosom eukariotik. Ribosom bakteri berperan dalam sintesis protein dengan menerjemahkan informasi genetik dari RNA matriks menjadi rantai polipeptida. Yang kelima, nukleot atau DNA. DNA bakteri adalah sirkular dan terletak di dalam area yang disebut nukleot, yang tidak memiliki membran pelindung seperti inti sel eukariotik. DNA bakteri juga dapat berisi plasmid, fragmen kecil DNA yang dapat mengodekan gen tambahan seperti resistensi antibiotik atau kemampuan lainnya. Secara keseluruhan, nukleot adalah struktur yang penting dalam sel bakteri karena mengandung dan mengorganisir materi genetik sel yang merupakan kunci dalam mengatur fungsi dan pewarisan sifat genetik dari satu generasi sel bakteri ke generasi berikutnya. Yang keenam adalah flagela. Flagela bakteri adalah struktur berbentuk panjang yang berfungsi sebagai alat untuk gerakan bakteri. Flagela bakteri adalah contoh penting dari adaptasi evolusioner yang memungkinkan bakteri untuk bergerak dengan efisien dalam berbagai lingkungan. Kemampuan gerak ini memberikan keunggulan kompetitif dalam persaingan untuk sumber daya dan bertahan hidup di habitat yang berubah-ubah. Flagela bakteri berbeda struktur dengan flagela eukariotik dan biasanya lebih sederhana dalam desainnya. Yang ketujuh, plasmid. Beberapa bakteri memiliki plasmid yang merupakan fragmen DNA kecil yang mengandung gen-gen tertentu. Plasmid dapat ditransfer di antara bakteri secara horizontal dan mengkodekan sifat-sifat seperti resistensi terhadap antibiotik.
Yang kedelapan, kapsul. Kapsul bakteri adalah salah satu contoh struktur tambahan yang memberikan bakteri keunggulan dalam kolonisasi, interaksi dengan inang, dan adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Kemampuan kapsul untuk melindungi bakteri dari lingkungan luar dan memfasilitasi interaksi dengan inang adalah strategi evolusioner yang penting dalam kesuksesan biologis bakteri. Beberapa bakteri memiliki kapsul luar yang terbuat dari polisakarida atau polipeptida. Kapsul ini dapat berfungsi sebagai pelindung dari kondisi lingkungan yang ekstrim atau sebagai faktor virulensi dalam menyebabkan penyakit. Yang kesembilan, pili atau fimbria. Fimbria bakteri adalah struktur penting yang memberikan bakteri kemampuan tambahan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka, termasuk dalam konteks patogenesis dan pembentukan komunitas biofilm. Kemampuan fimbria untuk menempel dan membentuk hubungan dengan permukaan berbagai substrat membuat mereka kunci dalam adaptasi bakteri terhadap berbagai habitat dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, peran struktur sel bakteri pada makanan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel bakteri memberikan kekuatan struktural dan perlindungan bagi sel. Dinding sel terutama terdiri dari peptidoglikan yang memberikan stabilitas mekanis dan melindungi bakteri dari tekanan osmotik yang berubah dalam lingkungan makanan. Selain itu, dinding sel juga berperan penting dalam membantu bakteri menahan kondisi lingkungan yang berbeda dan melawan tekanan mekanis. Yang kedua, membran sel. Membran sel bakteri berperan sebagai penghalang selektif yang memungkinkan masuknya nutrisi ke dalam sel dan pengeluaran produk limbah dari dalam sel. Dalam konteks makanan, membran sel bakteri memungkinkan bakteri untuk menyerap nutrisi yang ada dalam lingkungan makanan seperti gula, asam amino, atau lipid yang diperlukan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah struktur tempat sintesis protein terjadi dalam sel bakteri. Protein yang disintesis oleh ribosom diperlukan untuk berbagai fungsi seluler, termasuk metabolisme energi, transport zat-zat dalam sel, dan reaksi kimia lainnya yang diperlukan untuk kehidupan bakteri. Dalam konteks makanan, sintesis protein ini penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel bakteri saat mereka memanfaatkan nutrisi dari makanan. Dan yang terakhir, flagela. Beberapa bakteri dilengkapi dengan flagel, struktur serabut yang memungkinkan gerakan aktif. Flagel dapat membantu bakteri bergerak menuju sumber nutrisi atau menjauh dari lingkungan yang tidak menguntungkan secara kimia. Dalam konteks makanan, kemampuan bergerak ini memungkinkan bakteri untuk menjangkau area-area makanan yang lebih kaya nutrisi atau untuk mendapatkan keuntungan reproduktif dengan menjangkau sumber-sumber nutrisi yang lebih baik. Secara keseluruhan, struktur sel bakteri memiliki peran yang penting dalam konteks makanan, terutama dalam konteks mikrobiologi pangan. Beberapa peran utama struktur sel bakteri dalam makanan adalah 1. Pengawetan makanan. Beberapa bakteri seperti bakteri asam laktat memainkan peran penting dalam pengawetan makanan. Mereka menghasilkan asam organik sebagai produk sampingan dari metabolisme mereka yang menurunkan pH lingkungan di sekitar. Lingkungan asam ini menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada makanan. Yang kedua, fermentasi. Bakteri juga digunakan dalam proses fermentasi makanan seperti pada pembuatan yogurt, keju, dan beberapa jenis sosis. Selama proses fermentasi, bakteri mengubah komponen makanan seperti gula dan protein menjadi produk yang diinginkan, memberikan rasa, aroma, dan tekstur khas pada makanan. Yang ketiga, pencernaan. Beberapa bakteri dalam sistem pencernaan hewan memainkan peran penting dalam mencerna makanan yang kompleks, seperti serat. Mereka membantu dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Yang keempat, kontaminasi. Di sisi lain, bakteri juga dapat menjadi masalah dalam makanan jika mereka patogen atau dapat menyebabkan kerusakan produk makanan.
Kontaminasi bakteri patogen seperti Salmonella atau E. coli dapat menyebabkan penyakit makanan jika makanan tidak diproses atau disimpan dengan baik. Yang kelima, biodegradasi. Beberapa bakteri dapat digunakan untuk biodegradasi limbah makanan atau bahan makanan yang kadaluarsa. Mereka membantu dalam menguraikan bahan organik menjadi komponen yang lebih sederhana dan non-berbahaya bagi lingkungan. Hingga secara keseluruhan, struktur sel bakteri termasuk dinding sel, membran sel, dan organel seluler lainnya memainkan peran penting dalam interaksi bakteri dengan makanan, baik dari perspektif industri pangan maupun dari sudut pandang. Sekian penjelasan struktur sel bakteri dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.